Kisah panjang makam keramat Mbah Priok Al-Haddad. Namun apakah kita sadar bahwa tempat yang bernuansa akan keduniawian ini ternyata menyimpan sebuah mutiara dunia yang tak terlupakan oleh sepanjang masa. Yang mengawali sebuah nama daerah dan menciptakan sebuah kultur budayanya tersendiri yang berlawanan akan satu sama lainnya. Di sisi lain hingar-bingar keduniaan kental dan di sisi lain keheningan jiwa akan sebuah kepasrahan akan dunia dengan nuansa akhiratnya yang kental. Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Husain Syafi'i Sunira, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Priok. Sosok yang dipercaya menjadi paku bumi Tanjung Priok Koja. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Mbah Priok, lahir di Ulu Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 1291 Hijriah atau 1870 Masehi. Semenjak kecil beliau mengaji kepada kakek dan ayahnya di Palembang. Menginjak remaja beliau mengembara selama beberapa tahun ke Hadramaut Yaman, guna menimba ilmu agama, dan sekaligus menelusuri jejak leluhurnya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shohib Ratib Haddad, yang hingga kini masih dibaca sebagian besar kaum muslimin Indonesia. Beliau menetap beberapa tahun lamanya, setelah itu kembali ke tempat kelahirannya, di Ulu Palembang. Pada waktu petani Banten dibantu para ulama, memberontak kepada Kompeni Belanda, tahun 1880, banyak ulama melarikan diri ke Palembang, dan di sana mereka mendapat perlindungan dari Habib Hasan. Tentu saja pemerintah kolonial tidak senang. Dan sejak itu, beliau selalu diincar oleh mata-mata Belanda. Sekitar tahun 1899, ketika usianya 29 tahun, beliau berkunjung ke Jawa, ditemani saudaranya, Habib Ali Al-Haddad, dan 3 orang pembantunya, untuk berziarah ke makam Habib Hussein Al-Aidrus di Luar Batang, Jakarta Utara, Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Sunan Ampel di Surabaya. Dalam perjalanan menggunakan perahu layar itu, beliau banyak menghadapi gangguan dan rintangan. Mata-mata Kompeni Belanda selalu saja mengincarnya. Sebelum sampai di Batavia, perahunya dibombardir oleh Belanda. Tapi alhamdulillah, seluruh rombongan hingga dapat melanjutkan perjalanan sampai di Batavia. Dalam perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 bulan itu, mereka sempat singgah di beberapa tempat. Hingga pada sebuah perjalanan, perahu mereka dihantam badai. Perahu terguncang, semua perbekalan tumpah ke laut. Untunglah masih tersisa sebagian peralatan dapur, antara lain periuk, dan beberapa liter beras. Untuk menanak nasi, mereka menggunakan beberapa potong kayu kapal sebagai bahan bakar. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dihantam badai. Kali ini lebih besar. Perahu pecah, bahkan tenggelam, hingga 3 orang pengikutnya meninggal dunia. Dengan susah payah kedua Habib itu menyelamatkan diri dengan mengapung menggunakan beberapa batang kayu sisa perahu. Karena tidak makan selama 10 hari, akhirnya Habib Hasan jatuh sakit, dan selang beberapa lama kemudian beliau pun wafat. Sementara Habib Ali Al-Haddad masih lemah, duduk di perahu. Bersama jenazah Habib Hasan, perahu terdorong oleh ombak-ombak kecil dan ikan lumba-lumba, sehingga terdampar di pantai utara Batavia. Para nelayan yang menemukannya segera menolong dan memakamkan jenazah Habib Hasan. Kayu dayung yang sudah patah digunakan sebagai nisan di bagian kepala, sementara di bagian kaki ditancapkan nisan dari sebatang kayu sebesar kaki anak-anak. Sementara periuk nasinya ditaruh di sisi makam. Sebagai pertanda, di atas makamnya ditanami bunga tanjung. Masyarakat di sekitar daerah itu melihat kuburan yang ada periuknya itu di malam hari selalu bercahaya. Lama-kelamaan, masyarakat menamakan daerah tersebut Tanjung Priuk. Sesuai yang mereka lihat di makam Habib Hasan, yaitu bunga tanjung dan periuk. Penulis hanya ingin menyiarkan pada generasi muda bahwa di Tanjung Priuk, Jakarta Utara terdapat makam ulama besar. Terlepas dari perbedaan pandangan, kisah ini hanya sebagai pengingat kita semua bahwa hidup harus dibekali keimanan dan ketaatan pada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Bila ada tulisan yang kurang sekiranya direvisi di kolom komentar.